Desa Tani Harapan, Ketua Gabungan Kelompok Tani Padaelo, Pak Jarman, beserta anggota kelompok taninya, Ibu Penggerak PKK Desa Tani Harapan, yang terhormat Pak Helvin dan tim, saya langsung dihubungkan saja yang sudah hadir di tempat ini. Selamat datang Bapak Helvin dan tim. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mungkin ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah pernah pemerintah Desa Tani Harapan lakukan, adalah pelatihan kapasitas PKK ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Kandes ya, di Samarinda di Hotel Zoom. Nah pada saat itu dari tim Pak Helvin dan kawan-kawan memberikan suatu materi yang menurut saya atau kami di sini beserta Ibu PKK dan Pak Habib Bahtiar sebagai kelompok tani merasa apa yang disampaikan atau dipresentasikan itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru yang kemudian bisa atau prospek untuk bisa kita adopsi lah, atau kita jalankan. Karena itu saya dari pihak perusahaan melakukan komunikasi secara intensif dengan bapak-bapak dari tim Pak Helvin. Dilanjut ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Pak Kades. Jadi ini merupakan tindak lanjut atau follow up dari apa yang sudah pemerintah desa fasilitasi pada saat pelatihan peningkatan kapasitas ibu PKK. Nah mungkin nanti untuk teknisnya lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Helvin. Namun demikian langkah baiknya kita simak sambutan dari Pak Kades Tani Harapan, Pak Haji Ismail. Pak Ismail, kami persilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Helvin dari Dinas PPD Pak ya, Kementerian Ketatanegaraan beserta seluruh rombongan yang hadir. Yang kami hormati Ketua Kelompok atau Gabungan Kelompok Tani yang ada di Desa Tani Harapan Pak Ahmad, Pak Satriadi Ketua Kelompok Tani pada ini. Yang kami hormati Pak Boni yang mewakili dari PT Energi yang selama ini juga aktif terlibat setiap kegiatan yang kita laksanakan, apalagi berkaitan dengan PKK ya. Iya, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada tim dari Kementerian Ketatanegaraan atas kehadirannya di Tani Harapan dalam rangka untuk menyambung apa yang telah kita sempat laksanakan beberapa bulan lalu atau kemarin berkaitan dengan peningkatan kapasitas yang kita berikan kepada para ibu PKK di Desa Tani Harapan. Jadi tadi itu saya sempat sampaikan ke Pak Boni dan Pak Boni bahwa pada dasarnya dari hasil kegiatan peningkatan kita yang pernah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, ada keinginan untuk mengembangkan budidaya nilam ya sampai pengelolaannya. Alhamdulillah ya, kalau saya melihat
yaitu masuk akal sekali dan itu sangat positif sekali karena bisa menambah daripada penghasilan masyarakat. Ya. Ya, mungkin contohnya ini Bu yang di bawah ini ya, contoh produknya ini ya, siap. Ya, dan ini juga tentu supaya ini bisa berjalan tentu harus terlibat semuanya. Dalam ini juga kelompok tani yang ada di Tani Harapan. Karena kalau cuma ibu PKK itu mungkin pengolahnya saja atau pemasarannya saja. Tapi kalau dari pengembangan budidaya tanamannya itu harus melibatkan kelompok tani, kelompok tani ya. Makanya ya tepat sekali Pak Haji sudah datang di sini beserta sebagian ketua kelompok tani hadir. Ya supaya apa? Ya supaya apa yang disampaikan, apa keinginan dari Bapak yang dari DPD pada hari ini bisa kita simak ya. Iya. Harapannya kami dari Kementerian Desa sangat menyambut dengan baik. Termasuk kami juga sangat terima kasih kepada perusahaan dalam hal ini. Kami juga mohon Pak ya, ketika nanti kami butuh sesuatu ya tolong nanti dari perusahaan membantu kami ya, membantu kami dalam hal apa yang kita butuhkan. Kalau disupport ya seperti itu ya, syukur-syukur nanti kita bisa disediakan lahan juga Pak dari Kutai Negeri, karena saya yakin banyak sekali lahan di Kutai Negeri yang tidak semua akan ditambang, mungkin bisa kita kelola di situ untuk budidaya tanaman nilam ini ya. Selanjutnya nanti akan kita olah menjadi sebuah minyak atsiri ya, seperti itu. Ya, pada intinya kami sangat bersyukur Pak ya dengan adanya keinginan untuk mengembangkan di Tani Harapan ini budidaya tanaman nilam ini. Kami sangat mendukung dan saya minta kepada warga, termasuk warga yang di bawah naungan daripada kelompok tani ini, tentunya bisa menyambut dengan baik ya, menyambut dengan baik apa yang akan kita kembangkan di desa kita ya. Harapannya seperti itu. Ya baik, mungkin itu tadi teman yang kami sampaikan sekedar sambutan dari kami atas nama dari Tani Harapan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terima kasih Pak Ismail, Pak Kades. Jadi mungkin sebagai gambaran untuk komunikasi yang sudah pernah kita bangun ini Pak. Jadi di bulan November kita ada pertemuan juga Poktan di RT 11 waktu itu. Pada saat itu juga hadir Pak Jasmingan selaku PPL di di Wajana, khususnya juga di Tani Harapan. Jadi pada dasarnya pihak PPL juga sudah mendukung karena secara geografis juga katanya lahan di sini cocok untuk tanaman nilam. Jadi ini satu dukungan yang cukup positif dari pihak penyuluh pertanian lapangan. Nah, barangkali untuk teknis lebih lanjut ini yang sudah ada di sini tentu Pak Hafid dan tim akan lebih detail, lebih teknis memberikan gambaran terkait tindak lanjut dari kegiatan usaha minyak atsiri mulai dari budidaya, pengolahan hasil sampai kemudian ke pemasaran. Nah, ini insya Allah kami dari perusahaan siap support untuk apa yang memang dibutuhkan yang menyangkut kebutuhan kelompok tani atau PKK gitu Pak. Barangkali kalau dari kami itu tanggapannya Pak Kades. Satu lagi mungkin mengenai lahan perusahaan. Tadi pagi juga saya sudah laporkan untuk acara kegiatan ini. Jadi Pak Hasim sudah merespon ya, kalau memang ada lahan yang memungkinkan untuk bisa digunakan, koordinasi saja. Nanti pihak engineering bisa nanti untuk mencarikan lahan yang bisa dipakai untuk Jadi untuk lebih lanjut, baik kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Helmi dari Dinas PMPD Provinsi Kalimantan Timur. Waktu dan tempat kami persilakan.
Biar saya tinggalkannya. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada saat ini masih diberikan kesempatan, banyak kesempatan, khususnya bersama dengan Kepala Desa Pak Ismail dan bertemu dengan Pak Tony dan jajaran. Biasanya kalau di Kepala Desa dan Ibu di PKK bisa paket ini. Dan rekan-rekan sekalian, pertama-tama juga saya kedua tidak lupa kita memberikan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya perkenalan dulu Pak Kepala Desa. Kemarin saya kebetulan diundang Pak Bahtiar dengan dia di acara dia itu mengenai pengembangan pendapatan keluarga usaha pendapatan penghasilan keluarga P2K. Nah dari situ kita bicara mau ngapain. Nah kebetulan saya dan tim selain dinas Pak, saya juga buka kecil-kecilan Pak. Ya. Nah sementara di sini pekerjaannya sudah ada, lahan ada, dibantu lagi dari CSR perusahaan, yang berarti didukung oleh kepala desa. Ini sudah kayaknya tinggal kalau lampu tinggal cek gitu kan, off ke on. Tetapi secara detail nanti disampaikan oleh Pak Rahman Rahim karena beliau direkturnya. Saya ini hanya bawahan beliau saja membawa. Nah setelah nanti beliau menyampaikan, saya ada juga paket yang ingin saya sampaikan Pak Ades. Secara sedikit saya buka. Ini kalau jalan dalam bulan 2 yang membuka acara ini Pak Wakil Gubernur Pak. Jadi saya pengen tadi beliau tuh langsung akan ke pasar. Jadi gimana kelewatan itu kita carikan ada kegiatan yang untuk penghasilan khususnya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau sampai bulan 2 ini bisa, yang saya pernah cerita Pak Doni, kalau memang itu dia dapat dukungan juga dari provinsi gitu Pak. Dan lagi dia ada produk yang dikenalkan khususnya di Tanjung Harapan. Ini dulu saya langsung serahkan saja ke Pak Rahman Rahim sebagai direktur utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak Kades, pimpinan pemerintah desa atas sambutannya dan atas semuanya. Mungkin perkenalkan terlebih dahulu ya Pak ini kalau sudah mengenal saya Rahman Nurani Pak. Jadi dari penggiat aksiri. Penggiat aksiri itu pelaku atau pengelola tentang keaksirian. Jadi enggak membatasi satu komoditi saja, tetapi hampir semua tanaman tentang keaksirian. Jadi kami berdua di usaha tentang keaksirian ini di tahun 2019 Nah dari untuk pembentukan ini untuk membuat badan usaha
di akhir 2021. Ini sudah ada ketetapan untuk terus meningkatkan tentang keaslian. Nah, ya mungkin untuk melanjutkan kita dari ada diskusi intensif dengan Pak Doni menindaklanjuti setelah adanya pertemuan. Ya, ini harapannya bisa ada nilai tambah atau ada hasil produksi yang datang dari Kalimantan berupa asiri. Mengingat banyaknya lahan yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk produksi, entah itu produksi rumahan ataupun mengacu ke produksi ekspor. Karena asiri ini adalah produksi ekspor yang sangat diminati oleh mancanegara, Pak. Nggak menutup kemungkinan dengan satu produk kecil pun menjadi nilai tambah. Mungkin dari sisi bapak-bapaknya, insya Allah kita siapkan untuk budidaya, kan seperti itu, Pak. Nah, kita bisa dilanjutkan dengan produk turunannya, mungkin membuat produk-produk pasca panen, mungkin aromaterapi atau apapun, itu juga akan menjadi nilai tambah untuk masyarakat atau untuk kita semua lah, seperti itu. Bisa membuat sabun cuci piring dan sebagainya dari hasil budidaya. Barangkali dari beberapa tahun yang lalu ada pengembangan jeruk purut, jeruk lemon yang nggak bisa diperdayakan secara maksimal. Dengan adanya informasi ini, ya, insya Allah barangkali bisa kita kelola menjadi essential oil atau jadi minyak jeruk purut. Dan itu juga menjadi nilai yang sangat tinggi istilahnya. Karena seperti jeruk purut ini contohnya, orang nggak begitu paham mengelola jeruk purut, dan bentuknya juga nggak jelas, rasanya pun nggak enak, mau dimakan seperti apa ya nggak enak. Nah, dengan diolah menjadi minyak maka akan menjadi nilai yang sangat tinggi yang diminati oleh mancanegara seperti itu. Ya, untuk untuk pengembangan saat ini yang sangat diminati atau dari pihak luar untuk esensial ini terdapat pada nilam, Pak. Jadi banyak informasi langsung ke Japri seperti itu untuk menanyakan tentang minyak nilam. Ya, mungkin ini suatu kecepatan sebenarnya, karena mengingat di masa beberapa bulan ke depan ini musim panas, Pak. Jadi harapannya seandainya ada di sini minat untuk membangun usaha budidaya ini dengan lahan yang luasan seperti ini, apalagi adanya pendampingan desa dari pemerintah BPMPD dan ada dari TSR juga seperti itu, ini suatu potensi untuk menaikkan nilai tambah informasi untuk satu lingkup dari desa untuk mungkin mampu mengeluarkan minyak nilam yang mampu keluar ke ekspor. Kan ini menjadi nilai yang sangat luar biasa, akan tercatat mungkin sampai ke kemudian seperti itu. Jadi kami dari PT RI Asiri insya Allah mendukung, dan insya Allah kita akan pendampingan mungkin dari sektor budidayanya, Pak. Karena kami hanya memiliki istilahnya kemampuan bagaimana kita sudah pernah mencoba budidaya di lahan Borneo ini, ternyata mampu berkembang dengan baik. Jadi kalau kita akan pendampingan untuk budidayanya, produksinya, penyulingannya, bahkan pasca suling pun ada beberapa produk yang istilahnya sifatnya bisa dibuang, tetapi kita olah menjadi produk-produk rumahan yang bisa dipergunakan atau